Presiden Prabowo mendengarkan saran dari Mas Ikrar, karena di era teknologi sekarang, dimanapun beliau berada di belahan bumi ini bisa memberikan statement secara real time, bisa disampaikan untuk menetralisir kontroversi yang sempat berkembang di masyarakat agar marwah kepresidenan seorang Presiden Prabowo dapat terpulihkan kembali dan tidak ada indikasi dalam pelanggaran undang-undang, dan ini sangat disayangkan. Dan ini sesuai dengan cita-cita dari Presiden Prabowo sendiri untuk kembali kita menata kembali puing-puing reruntuhan demokrasi yang sempat ambruk saat pasca Pilpres 2024 yang lalu. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Tapi kali ini berbeda, kami melakukan kolaborasi dengan channel yang luar biasa hebat milik Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Namanya ikrar.nusa.bakti BHAKTI. Ya. Dan saya minta kepada teman-teman saya di Anak Bangsa TV, tolong subscribe juga akunnya Mas Ikrar ini, biar kita collab, karena kita mau membahas hal-hal yang sangat menarik, kekinian, dan pasti akan mencerahkan. Apalagi yang berbicara Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga diundang, Mas Rudi. Kita collab hari ini. Ada bahasan yang harus kita diskusikan, Prof. Ya. Terkait dengan endorsement Presiden Prabowo kepada Cawagup Jateng. Itu menimbulkan kontroversi di ruang publik. Ada yang mengatakan ini jelas-jelas melanggar pasal 71 Undang-Undang Pilkada, ada yang merendahkan marwah kepresidenan, terus kemudian ada juga yang membela, kan beliau sebagai ketua umum partai politik pendukung, sah-sah saja. Nah, kalau Mas Ikrar melihat ini seperti apa ya seharusnya? Jadi begini ya, saya juga mendengar ya, setelah saya mengkritik persoalan itu ada yang kemudian katanya pihak istana membantah bahwa itu Pak Presiden itu melanggar sumpah jabatan. Karena kan sumpah jabatannya kan mengatakan bahwa dia akan menjalankan tugas dengan adil. Kata adil dalam pandangan saya atau definisi kita tentang adil, adil itu bukan cuma fair. Ya, jadi fairness itu artinya bahwa kita harus memperlakukan misalnya kebijakan kita terhadap si A atau si B itu sama, ya. Dan buat saya kalau itu terjadi, makanya saya katakan itu boleh dikatakan melanggar sumpah dari seorang presiden. Dan kalau sumpah itu kan kadang-kadang ada tuh Mas, bahwa seorang presiden harus mengikuti semua perundang-undangan yang berlaku. Itu ada juga tuh? Ada. Jadi harus mengikuti konstitusi, undang-undang, dan juga peraturan negara. Nah, kemudian pihak istana kalau nggak salah juga memberikan suatu pernyataan bahwa baik presiden ataupun menteri itu boleh mengendorse. Loh? Ya, benar itu. Berarti juru bicara istana juga melanggar undang-undang? Atau nggak baca undang-undang kali ya? Saya juga nggak ngerti. Persoalannya gini, saya tanya kepada teman-teman yang ahli hukum tata negara ya, baik yang dari apa namanya itu UGM ya, Uceng, atau kemudian juga yang dari apa namanya itu Universitas Andalas ya, Ferry Amsari. Saya tanya apakah itu kemudian memang itu Mas, dia bilang kalau apa namanya itu sumpah presiden itu apa namanya bersifat seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah bahwa pihak Gerindra pernah menyatakan, atau Pak Prabowo sendiri pernah menyatakan bahwa dia tidak akan cawe-cawe. Ya, dia akan membiarkan apa namanya itu koalisi Kim Plus itu untuk kemudian memilih koalisinya sendiri. Teman-teman ini dulu waktu bulan Agustus kalau tidak salah di depan Munas PAN. Betul. Dia mengatakan kita tidak boleh ikut campur, kita biarkanlah dulu siapapun yang terpilih akan kita dukung. Itu nah, kalau sudah demikian, apa artinya itu? Itu adalah suatu pernyataan kepada publik. Dan kalau kemudian itu dilanggar, itu memang tidak ada kemudian sanksi undang-undangnya, tapi yang jelas dia melakukan suatu kebohongan publik.
ya. Inkonsistensi dalam sebuah pernyataan dengan tindakan politik. Dan kita juga tahu ya, kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo berbicara sebagai ketua umum partai politik, saya lagi-lagi menggunakan suatu etika politik ya, yang pernah juga diajarkan oleh pimpinan bangsa di Filipina, ya, Quezon, yang mengatakan bahwa my loyalty to my party ends when my loyalty to the country begins. Wow. Apa artinya itu? Loyalitas kita kepada partai itu berhenti pada saat loyalitas kita kepada negara mulai. Ya. Jadi kalau Anda misalnya sudah menjadi seorang presiden, itu loyalitasnya tentunya lebih kepada negara, bukan kepada partai lagi, karena Anda adalah pimpinan negara dan juga pemimpinan pemerintahan. Dan kalau dikatakan bahwa menteri-menteri bebas untuk mengendorse siapa pasangan atau baik itu tingkat gubernur, wali kota atau bupati, Mas Rudi ya, bisa membayangkan ini yang namanya koalisi kabinet merah putih ini kan di bawah ya pada pilkada sekarang. Tidak ada yang kemudian mereka menyatu pada satu kekuatan yang sama. Iya. Saya beri contoh misalnya, PDIP sendiri paling banyak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Ya. Ini menurut teman-teman PDIP yang ada di DPR. Kalau Anda juga dengarkan pembicaraan mereka di DPR. Ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah dia dengan Partai Nasdem. Kemudian PDIP juga berkoalisi dengan Partai Golkar, partainya Pak Prabowo, Gerindra ya. Apa artinya itu? Ini kan ada saling silang kerjasama politik. Nah, di Depok aja PDIP sama Gerindra itu. Betul, ya kayak di ini kan juga demikian ya di Kota Bekasi juga PDIP dengan Gerindra. Kemudian kita lihat ya di Banten itu PDIP dengan Golkar, gitu kan. Lawannya Gerindra dan teman-teman yang lain. Bisa Mas Rudi bayangkan kalau kemudian di dalam kabinet para menterinya itu mendukung pasangan-pasangan calon gubernur, wakil gubernur atau yang kemudian berbeda, betapa riuhnya yang namanya kabinet gitu ya. Merah putih itu ya. Dan kemudian saya bisa yakinnya sampai tanggal 27 November bulan ini itu pasti yang namanya anggota kabinet yang memiliki partai politik pasti sibuk dengan baik itu endorsement atau kan pemikiran mereka untuk bagaimana supaya calon mereka itu bisa memenangi pilkada 2024 ini. Mas, saya membaca juga dari Mas Uceng maupun Mas Ferry kan ada pasal 71 di Undang-Undang Pilkada di mana pejabat negara, termasuk ASN TNI Polri kan harus netral. Presiden itu kan pejabat negara gitu. Kan artinya ada indikasi kuat memang ini sudah melanggar undang-undang gitu. Nah, menurut Mas Ikrar apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu kalau kita lihat dalam kasus Jawa Tengah saya patut bersyukur atau kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa kasus Bawaslu-nya memiliki satu keberanian yang cukup tinggi. Saya beri contoh misalnya ketika terjadi rapat gelap kepala desa di salah satu hotel malah di Kota Semarang kalau nggak salah itu kemudian anggota Bawaslu datang dan kemudian menggunakan kamera juga ada yang kemudian merasa mungkin nggak terjadi apa-apa jadi tenang, kemudian wajah-wajah mereka juga tertangkap kamera, tapi juga ada yang kemudian bubar. Apa yang ingin saya katakan di sini, kalau memang Bawaslu-nya itu bisa bekerja dengan sangat baik mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada tahun ini sangat baik. Tapi Mas Rudi, coba bayangkan kalau kemudian Anda tahu dalam kaitannya menjaga supaya pilkada ini sukses, siapa rekan kerja dari Bawaslu? Pastinya adalah polisi. Kalau terjadi suatu pelanggaran. Nah, kalau kemudian yang disebut polisi ini ternyata terlibat di dalam pelaksanaan pemilu ini, maksud saya
dia kemudian mendukung salah satu pasangan calon, can you imagine, dapat kita bayangkan apa yang terjadi di lapangan, gitu kan? Yang saya ingin katakan di sini, kalau kemudian informasi ini benar ya, di mana kemudian polisi menanyai para kepala-kepala desa ya, mengenai apa program Anda, berapa biaya yang Anda dapatkan dari pemerintah daerah dalam setahun, buntut-buntutnya wah berarti laporan keuangan di desa Anda pasti nggak benar. Kalau Anda mau nyaman, ikuti perintah saya, yaitu memenangkan di desa itu paling tidak 60% dari desa itu harus memilih misalnya pasangan Lutfi dan Yasin misalnya kan. Mas, untuk pelibatan parcok, atau parpol sih kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, kita fokus yang tadi Pak Prabowo tadi ya. Nah, memang saya melihat benar juga ya kalau Bawaslu counterpartnya kan ujungnya ke polisi gitu ya. Kalau polisi sudah tidak netral juga memang susah gitu. Saya minta tanggapan dari Mas Ikrar terkait yang disampaikan oleh Bocorolus Tempo kalau nggak salah atau di dalam majalah Tempo yang saya baca bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini konon atas permintaan Jokowi. Jadi saya hanya bisa menjawab Mas Rudi ya, kita tidak tahu atas dasar siapa, tapi kalau kita lihat di dalam rekaman pernyataan atau endorsement Pak Prabowo itu, gesturnya Pak Prabowo ya? Gesturnya itu bukanlah gestur seorang yang benar-benar melakukannya secara spontan. Ikhlas. Gitu. Ikhlas. Kenapa demikian? Kita bisa lihat bagaimana wajah Pak Prabowo itu kelihatannya menyimpan sesuatu. Itu satu. Kedua, Pak Prabowo sendiri, kalau saya bisa katakan, itu adalah dia ketika melakukan endorsement itu, dia sendiri kebetulan kayaknya tidak tahu siapa yang dia endorse. Maksud saya, dia kemudian masih ngelihat dulu kan. Oh, ada kertas namanya kontekannya misalnya kan. Ini Komisaris Jenderal Polisi ini, kemudian juga ini kemudian yang calon wakil gubernurnya itu Pak Yasin, ini kemudian ini anak dari guru saya dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa beliau sendiri tidak secara spontan atau sukarela untuk melakukan itu. Mungkin, lagi-lagi mungkin, beliau sendiri merasa bahwa masa saya sebagai presiden harus membuat satu pernyataan seperti ini. Berarti ini bertentangan dengan hati nurani saya. Dan juga Mas Rudi juga jangan lupa ya, di dalam Asta Cita. Asta Cita, ingat ya, itu ada satu poin, saya lupa apakah itu poin pertama atau yang kedua ya, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu akan kemudian menunjang jalannya demokrasi. Benar nggak? Ya. Kalau itu memang kemudian sudah menjadi bagian dari Asta Cita, bagaimana kemudian kalau dia sendiri mengganggu jalannya demokrasi yang sedang berjalan dalam pilkada ini, ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, bagaimana kemudian terjadi misalnya tekanan-tekanan terhadap kepala-kepala desa, kemudian juga kepala desa melakukan tekanan-tekanan terhadap rakyat pemilih. Ini terus terang ya, ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada saat pemerintahan Pak Harto, di mana dui fungsi ABRI itu masih berjalan ya. Kalau dulu memang lebih banyak dilakukan oleh baju hijau, sekarang jadi coklat ya. Makanya kemudian tidak heran istilah parcok bukan param kocok ini Mas. Tapi partai coklat atau parpol ya, partainya polisi. Mas, saya jujur Mas, saya sedih sebenarnya Mas. Ya. Kita sama-sama mencintai institusi kepolisian negara RI. Betul. Direndahkan sebegitu bagi saya nggak ikhlas sebetulnya saya. Dan ini mudah-mudahan disadari lah orang pimpinan Polri lah. Ya, jadi saya makanya mengatakan di dalam YouTube saya sebelumnya ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini harus ambil tindakan. Sebab kalau itu kemudian dilakukan oleh, saya beri contoh pada tataran terbawah itu adalah Babin Kamtibmas.
Atau kemudian kalau memang ada juga pihak militer yang nggak menyukai mantan Panglima TNI Andika Perkasa ya, kemudian ini juga kemudian menyuruh Babinsanya untuk melakukan hal yang sama, ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kan? Mas, kalau begitu, jadi kalau Pak Prabowo bagian dari cita-citanya itu adalah memulihkan demokrasi, atau betul. Apa yang kita harapkan dari seorang Presiden Prabowo untuk menumbuh kembangkan atau menata kembali demokrasi yang sempat rusak pasca Pilpres kemarin, Mas? Ini yang kemudian saya sangat sayangkan ya, atau banyak sekali teman-teman aktivis pro demokrasi ataupun civil society yang kemudian menyayangkan. Seharusnya pada 100 hari pertama ini Pak Prabowo justru menunjukkan bahwa dia memang seorang presiden yang ingin membangun demokrasi kita kembali. Dia adalah seorang presiden yang akan memperbaiki misalnya demokratik penilaian berbagai kalangan ya tentang bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia. Beliau juga adalah misalnya orang juga yang ingin memperbaiki citra diri beliau sendiri ya, sebagai orang yang dulu dikatakan misalnya melanggar hak asasi manusia ya terkait dengan perlakuan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi pada 97, 98 ya itu ya. Bukan malah kemudian beliau mengikuti genderang yang dimainkan oleh Presiden ke-7 kita Joko Widodo ya untuk kemudian berbaku tanding dengan mantan partainya yaitu PDIP untuk misalnya siapa yang akan menjadi pemenang di misalnya Jawa Tengah. Jadi harusnya memang komitmen Pak Prabowo yang kita tunggu ya. Betul, bukan cuma komitmen, beliau juga harus sadar kan. Kenapa tidak dalam kepentingan politik Gerindra untuk kemudian memenangkan pasangan Lutfi dan Yasin itu ya sebagai pemenang di Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena calon dari partai Gerindra sendiri itu kan tidak lagi menjadi calon ya, tapi udah masuk ke dalam kabinet gitu. Mas, kalau kita melihat ya dari konstelasi yang ada ya, Pak Prabowo sekarang lagi kunjungan ke luar negeri yang cukup lama ya. Dari Amerika ke Peru, Brasil dan sebagainya, mungkin juga ke Inggris. Nah, kalau begitu apa yang harus beliau lakukan ya untuk menetralisir ini? Kalau memang ada suara-suara bahwa itu bukan keinginan Pak Prabowo sendiri, atau didorong oleh Pak Jokowi dan sebagainya, itu yang kita dengar dari teman-teman dari Tempo gitu. Saran Mas Ikrar untuk Presiden Prabowo untuk menetralisir supaya bahwa beliau masih teguh terhadap cita-citanya beliau, apa yang harus beliau lakukan? Satu, buatlah satu pernyataan politik ya. Entah itu dari Washington DC atau nanti kalau dia udah pindah ke Meksiko atau kemana ya, untuk menghadiri APEC ataupun nanti G20 ya, harus membuat satu pernyataan. Kenapa? Sekarang kan tidak lagi harus berada di satu lokasi. Dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Ya. Yang kedua ya, beliau juga harus kemudian memimpin partainya lagi-lagi dari manapun beliau berada ya, dengan menggunakan satu alat komunikasi ya. Jadi kan seorang presiden kan tidak harus berada di republik ini untuk kemudian bisa mengarahkan era teknologi sekarang sebuah kebijakan mana yang terbaik, baik itu untuk Gerindra atau untuk Indonesia. Dan itu harus cepat dilaksanakan, sebab kalau tidak ini kerusakan ini makin parah. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ini pemilihan kepala daerah ini kan sudah tinggal kurang dari 14 hari setahu saya. Malah 13 hari lagi. Dan adalah suatu hal yang sangat baik apabila sebelum hari H, paling enggak 1 minggu sebelum hari H, beliau harus mengambil suatu kebijakan. Entah memberikan perintah kepada Kapolri atau kemudian juga apapun yang bisa beliau lakukan lah ya. Kenapa demikian? Supaya jangan lagi ada satu kekerasan politik ataupun tindakan politik yang kemudian memobilisasi massa, baik itu mobilisasi kepala-kepala desa ataupun memobilisasi rakyat pemilih ya untuk memilih si A atau si B. Sebab kalau itu terjadi ya,
itu tentunya akan menjadikan yang namanya pilkada ini bukan lagi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya, bukan lagi suatu pesta. Seperti pada masa Orde Baru itu kan yang namanya pemilihan umum itu adalah pesta demokrasi. Ini bukan lagi pesta demokrasi, tapi seakan-akan ini adalah suatu tekanan yang sangat kuat terhadap demokrasi pada tingkatan bawah. Jadi sebenarnya ini momentum terbaik Pak Prabowo untuk memperbaiki itu. Buat saya iya ya. Sama juga seperti yang beliau katakan di Washington DC ya tentang bahwa yang namanya korupsi itu tidak bisa ditoleransi lagi ya. Dan makanya kalau dia akan cepat memperbaiki Indonesia, cepat untuk menghilangkan kanker terhadap ekonomi Indonesia, berantas korupsi. Yeah. Mas Ikrar, cukup satu sesi ini. Jadi kita nanti diskusi pada sesi berikutnya. Oke. Sahabat Indonesia, saya berharap Presiden Prabowo mendengarkan saran dari Mas Ikrar, karena di era teknologi sekarang, dimanapun beliau berada di belahan bumi ini bisa memberikan statement secara real time, bisa disampaikan untuk menetralisir kontroversi yang sempat berkembang di masyarakat agar marwah kepresidenan seorang Presiden Prabowo dapat terpulihkan kembali dan tidak ada indikasi dalam pelanggaran undang-undang, dan ini sangat disayangkan. Dan ini sesuai dengan cita-cita dari Presiden Prabowo sendiri untuk kembali kita menata kembali puing-puing reruntuhan demokrasi yang sempat ambruk saat pasca Pilpres 2024 yang lalu. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya berharap kita terus memonitor keadaan ini dari hari ke hari, kita update melalui Anak Bangsa TV maupun melalui channel dari Mas Ikrar, ikrar.nusa.bakti. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Anak Bangsa TV maupun di channelnya Mas Ikrar, ikrar.nusa.bakti. Jangan lupa. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam podcast kolaborasi berikutnya. Sampai jumpa.